Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pendukung Anies sudah menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan mereka adalah pencapresan Anies. Maka segala cara pun dipakai, meskipun memakai hoax dan fitnah. Nama Christophorus Rea sudah dicatut namanya dan dipalsukan tanda tangannya untuk piagam Bapak Toleransi bagi Anies. Terakhir, buzzer-buzzer Anies memakai istilah uskup Katolik se-Jabodetabek yang diklaim memberikan dukungan untuk pencapresan Anies. Mereka mengira kita sebodoh mereka, sedungu mereka. Istilah uskup Katolik se-Jabodetabek saja bikin kita ketawa-ketawa. Mana pernah ada uskup Katolik se-Jabodetabek? Ini bikin hoax tapi terlalu terlihat bodohnya. Maksudnya ya kalau mau bikin hoax itu canggihan dikit lah. Jangan terlalu dungu sehingga mudah dibongkar dan dibantah. Karena ulah buzzer-buzzer Anies itu melalui konten video yang tersebar di YouTube, pihak Keuskupan Agung Jakarta pun memberikan klarifikasi melalui Romo Adi Prasojo. Keuskupan Agung Jakarta menyatakan bahwa Gereja Katolik Indonesia tetap menjaga netralitas. Gereja Katolik ditegaskannya mendorong proses politik yang menjunjung prinsip dan etika untuk kebaikan bersama. Sementara foto-foto pertemuan antara Anies dan Romo Kardinal Ignatius Suharyo yang dicatut oleh konten video dari buzzer-buzzer Anies itu bukanlah pertemuan politik. Pertemuan yang digelar pada tanggal 28 September itu merupakan kunjungan Anies dalam rangka berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan ucapan terima kasih atas kontribusi umat Katolik dalam kerjasama banyak pihak bagi kebaikan bersama. Acara pamitan kok dibilang acara dukungan? Ini kan keterlaluan bohongnya. Pertanyaan yang bisa kita ajukan ke mereka, mengapa buzzer-buzzer Anies harus membuat hoax dan menyebarkan hoax dukungan pemimpin spiritual Katolik untuk mendukung Anies? Kalau menurut saya, ini cara untuk melakukan rebranding terhadap Anies sebagai tokoh yang dianggap diterima semua kalangan. Karena rekam jejak Anies selama ini identik dengan kelompok-kelompok radikal, maka dibikinlah framing meskipun berdasarkan kebohongan dan hoax bahwa Anies diterima dan didukung oleh semua kalangan. Tapi faktanya tidak demikian. Seperti halnya gelar palsu Bapak Toleransi untuk Anies yang mencatut nama orang dan dipaksakan, demikian pula hoax dan kebohongan dukungan uskup Katolik pada pencapresan Anies. Buzzer-buzzer Anies sedang berusaha keras untuk mencuci bersih majikannya dari daki dan kotoran akibat bermain dengan kelompok-kelompok radikal. Pekerjaan ini jelas-jelas hanya dilakukan oleh kalangan pengecut. Mereka yang tidak mau bertanggung jawab setelah bikin masalah dan kegaduhan, kemudian diam-diam ingin cuci tangan, mau menghapus jejak seolah-olah tidak pernah terlibat. Orang-orang seperti ini malah tidak akan pernah bisa bebas dan lepas dari keterlibatan mereka dengan kelompok-kelompok radikal. Termasuk juga bisa disebut politisi oportunis. Saat pengaruh kelompok radikal sedang kuat-kuatnya, mereka berkoalisi. Tapi saat kelompok-kelompok radikal dibubarkan, mereka pura-pura dan bertingkah seolah-olah tidak pernah terlibat dengan mereka. Karena itulah, perlu upaya untuk merawat ingatan
bahwa keterlibatan Anies dengan kelompok-kelompok radikal jangan sampai terlupakan. Apalagi Anies tidak pernah menjelaskan, apalagi minta maaf atau menyesal berkoalisi dengan kelompok-kelompok radikal itu. Upaya rebranding terhadap Anies sebagai pemimpin yang diterima semua kalangan telah gagal dan sia-sia. Karena cara yang dipakai justru menggunakan kebohongan, kepalsuan, dan hoax. Saya kira setiap orang punya hak dan kebebasan untuk mendukung siapapun. Tapi dengan membuat dan menyebarkan hoax, apalagi sampai mencatut nama orang, itu sudah di luar hak dan kebebasan orang itu, karena telah melanggar hak-hak orang lain yang ditimpakan kebohongan dan pencatutan. Cara-cara kotor pendukung Anies itu sebenarnya tidak mengejutkan dan bukan kejadian yang baru. Karena kalau kita mengamati kelakuan pendukung Anies mulai dari Pilkada Jakarta, kita akan terus menemukan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Apalagi sampai menghalalkan mempermainkan ayat dan mayat hanya untuk mendukung Anies sekaligus menghajar lawan politiknya. Kita harus tetap waspada dan tidak pernah takut untuk mengoreksi dan melawan kebohongan-kebohongan yang disebarkan pendukung-pendukung Anies itu. Karena kebohongan yang tidak dilawan bisa jadi suatu saat dianggap sebagai kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.